Selamat pagi para orang-orang muda Public Campus Ministry Jakarta yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti renungan pagi, renungan singkat. Dan renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita. Seorang wanita asal Thailand telah kehilangan tasnya yang berisi uang dan benda yang berharga. Wanita itu bernama Nuklia Sangkeo. Kehilangan tasnya usai dia mengambil uang dari bank. Uang senilai 50 juta itu direncanakan akan digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit. Namun malam saat perjalanan pulang, Nuklia malah terjebak hujan deras dan tasnya terjatuh. Dan menyadari tasnya hilang, Nuklia pun melaporkan ke kantor polisi. Tak cuma uang tunai yang seharga 50 juta rupiah saja, namun ia juga membawa emas seberat 90 gram. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang menelpon bahwa ia menemukan tas milik Nuklia. Sontak saja wanita itu mengajak si penemu itu bertemu. Dan pertemuan itu berlangsung. Tak lama kemudian, tak disangka yang menemukan tas Nuklia adalah seorang bocah berumur 9 tahun yang bernama Piarat. Nuklia sangat berterima kasih kepada Piarat. Ia bahkan memberi imbalan kepada bocah tersebut sebesar 700.000 rupiah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para orang muda Public Campus Ministry yang dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam pekabaran firman Tuhan ini, ya, khususnya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara sekalian, ketika saya berada di kota Tegal, sementara saya mengadakan pelayanan dari Salatiga ke kota Tegal, di sana ada satu tulisan yang membuat saya memperhatikan, yaitu kursus bahasa Inggris. Kurang lebih sekitar 100 meter, 98,3 meter. Jadi saya sangat tertarik dengan kalimat itu. Sepertinya memang kami melihat bahwa yang menulis itu adalah jujur, walaupun saya tidak memberikan ukuran meteran, bahwa jarak dari jalan besar itu ke kursus bahasa Inggris itu adalah 100,98,3 meter. Jadi sangat rinci sekali. Dan jarang sekali saya mendapatkan tulisan seperti itu. Bahkan di gereja sekalipun yang adalah untuk tujuan beribadah atau tempat-tempat beribadah, seringkali di sana dituliskan bahwa gereja 100 meter. Padahal sesungguhnya mungkin lebih daripada 200 meter. Kami boleh melihat di sana bagaimana kejujuran seseorang di sana, yaitu ditulis dengan rincinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda, apa kata Alkitab mengenai hal ini? Sederhana saja. Kesetiaan dan kejujuran itu dimulai dari hal-hal kecil. Jika kita tidak bisa jujur dan setia dalam hal kecil, bagaimana mungkin kita bisa jujur dan setia dalam hal yang besar? Jika kita pun tidak setia dalam hal duniawi, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal rohani yang besar kepada kita? Bahkan jika kita tidak bisa jujur dan setia dalam harta orang lain, bagaimana mungkin kita bisa jujur dengan harta kita sendiri? Ya. Kejujuran itu dimulai dari hal-hal kecil. Bagi kita pribadi, mari orang-orang muda, kita cek sekarang ini di status media sosial kita.
Apakah memang apa yang kita tuliskan dalam status itu adalah hal-hal yang jujur atau hanya sekedar kebohongan atau kepura-puraan semata? Saya sendiri pernah mengenal seorang gadis yang rela berbohong di status media sosialnya bahwa ia sedang dekat dengan seorang pria lain karena hanya ingin supaya pacarnya cemburu atau laki-lakinya cemburu. Masalahnya lagi adalah si pria itu adalah anak gembala jemaat yang tidak mempunyai Facebook atau tidak mempunyai media sosial, sehingga ia pun tidak tahu bahwa dia diperalat oleh wanita tersebut tanpa dia sadari. Jika wanita tersebut tidak jujur dalam hal kecil, bagaimana mungkin ia bisa jujur dalam hal yang besar atau yang lebih besar? Bahkan mungkin jika ia tidak bertobat, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal yang besar kepada wanita tersebut. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ingat di dalam ayat pertama tadi, ya, dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak percaya dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, bahwa sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Integritas kita, kejujuran kita, kebenaran yang kita akan miliki dalam kehidupan kita, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita masih muda saat ini, sudah tidak jujur dalam perkara-perkara yang kecil, bagaimana mungkin nanti pada waktu kita sudah bekerja, sudah dewasa, sudah berumah tangga, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Ya, mulai sekarang, kalau orang-orang muda mau jujur di hadapan Tuhan, mau benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan kepada perkara-perkara yang besar kepada kita, mulai sekarang, mari kita setia kepada perkara-perkara kecil. Sekolah tidak menyontek, sekolah tidak terlambat, ya, ke gereja tidak terlambat, pacaran setia, kepada orang tua jujur, ya, jangan berbohong kepada orang tua dalam hal meminta uang, dalam hal juga meminta uang sekolah dan lain sebagainya. Mari kita setia dan jujur dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan orang-orang muda perkara-perkara yang lebih besar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.